Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Tamim, NIM 230101191301444, kelompok 2 PTUA. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan praktikum acara 3, yaitu anatomi dan fisiologi ternak unggas. Dalam anatomi dan fisiologi ternak unggas yang akan saya paparkan mengenai organ pencernaan, pernafasan, kemudian ekskresi, dan organ reproduksi jantan dan betina pada ternak unggas, serta penyakit-penyakit yang mengindikasi ternak unggas. Organ sistem pencernaan. Organ-organnya meliputi paruh, esofagus, crop atau tembolok, proventriculus, ventriculus atau gizzard, usus halus, percabangan dari usus halus yaitu cecum atau usus buntu, usus besar, dan yang terakhir kloaka. Pakan masuk dari paruh, kemudian turun melewati esofagus dan disimpan sementara di crop atau sering disebut tembolok. Setelah dari crop akan menuju ke proventriculus. Di sini mulai terjadi pencernaan secara kimiawi, karena di proventriculus ini mensekresikan pepsin dan HCl. Selanjutnya akan menuju ke ventriculus atau sering disebut gizzard. Di sini pakan akan dilumat sampai hancur, dan setelah itu masuk ke usus halus untuk diserap nutrisi-nutrisi dari hasil pencernaan. Di usus halus ini terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Dari usus halus akan menuju ke cecum atau usus buntu, percabangan dari usus halus. Di sini ada penyerapan air, sedikit karbohidrat, dan protein. Setelah dari cecum menuju ke usus besar yang merupakan bagian akhir menuju ke kloaka. Sisa-sisa hasil pencernaan yang tidak digunakan akan keluar lewat kloaka. Organ sistem pernafasan. Organ-organnya meliputi paruh, laring, trakea, bronkus, dan yang terakhir yaitu paru-paru. Udara dari luar masuk melalui organ hidung dan kemudian akan menuju ke laring, yaitu organ yang dapat menutup dan membuka saat bernafas. Setelah dari laring akan masuk ke bagian organ yaitu trakea, yang merupakan jalur jalannya udara yang menghubungkan laring dengan paru-paru. Trakea mempunyai percabangan yang dinamakan bronkus. Di bronkus ini akan ada penyaringan udara agar udara yang masuk ke paru-paru itu aman dari gangguan. Organ ini memisahkan dua paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian organ yang terakhir adalah paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat percabangan dari bronkus, yaitu bronkiolus. Bronkiolus merupakan tempat menempelnya alveolus. Di alveolus ini tempat terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida.
Organ sistem ekskresi. Organ-organnya meliputi sepasang ginjal, saluran ureter, urodeum, yang terakhir yaitu kloaka. Pada organ ekskresi terdapat sepasang ginjal yang dimana memiliki fungsi filtrasi darah dan mengekskresikan limbah metabolisme yaitu urin. Itu semua terjadi di sini di ginjal. Selanjutnya yaitu organ ureter atau saluran ureter yang dimana merupakan saluran untuk jalan keluarnya urin dari ginjal. Setelah itu organ urodeum yaitu organ yang menghubungkan ureter dengan kloaka. Urin yang keluar dari ginjal yang melewati ureter akan langsung ke kloaka melalui urodeum. Karena ayam tidak memiliki kantong urin yang dinamakan urinary bladder. Organ reproduksi pada betina. Organ-organnya meliputi ovarium, oviduct yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu infundibulum, magnum, dan isthmus. Kemudian uterus, vagina, dan yang terakhir yaitu kloaka. Organ yang pertama yaitu ovarium. Ovarium merupakan tempat di mana terjadinya ovulasi. Kemudian organ selanjutnya yaitu oviduct terbagi menjadi 3 bagian yaitu infundibulum, magnum, dan isthmus. Di infundibulum terjadi fertilisasi dan di magnum tempat disekresikannya putih telur. Selanjutnya pada isthmus. Isthmus merupakan tempat terbentuknya membran dalam dan luar pada telur. Organ reproduksi selanjutnya yaitu uterus. Disinilah terbentuknya kerabang telur. Setelah itu, telur akan keluar dari vagina dan akan keluar dari tubuh melalui kloaka. Organ reproduksi pada jantan. Organ-organnya meliputi testis, epididymis, vas deferens, dan yang terakhir papila. Testis yaitu organ yang berfungsi untuk menghasilkan sperma. Yang kedua yaitu epididymis, merupakan saluran yang melekat pada testis, berperan untuk menerima, menyimpan, dan mentransfer sperma. Bagian yang ketiga yaitu vas deferens, sebagai saluran tempat jalannya sperma menuju ke papila. Organ yang terakhir yaitu papila yang digunakan sebagai alat kopulasi. Penyakit-penyakit yang mengindikasi pada ternak unggas. Penyakit-penyakit tersebut dibagi menjadi 4 macam, yaitu penyakit viral, penyakit bakteri, penyakit mikal, dan penyakit parasit. Penyakit viral disebabkan karena virus, kemudian penyakit bakteri disebabkan karena bakteri, penyakit mikal disebabkan karena jamur, dan penyakit parasit disebabkan karena parasit. Contoh-contoh penyakit pada ternak unggas meliputi diantaranya yaitu penyakit ILT, infectious laryngotracheitis. Penyakit ini merupakan penyakit akut pada ayam yang menimbulkan gejala kesulitan bernafas dan keluarnya mukus berdarah pada ternak ayam. Untuk pencegahannya sendiri dapat dilakukan dengan pemberian vaksin. Untuk pemberian obat
tidak bisa karena belum ada obat yang bisa menurunkan gejala penyakit ILT. Penyakit yang selanjutnya yaitu penyakit ND, Newcastle disease, yaitu penyakit yang disebabkan karena virus pada ayam dan unggas yang lainnya. Untuk gejalanya timbul pada gangguan saluran pernafasan, pencernaan, dan saraf. Mortalitas pada penyakit ini sangat tinggi. Untuk pencegahannya hanya bisa divaksinasi, dan untuk obatnya belum ditemukan untuk penyakit ND ini. Penyakit EDS, X-Drop Syndrome, yaitu penyakit yang disebabkan karena virus adeno yang menyerang pada ternak ayam, di mana ternak ayam akan mengalami penurunan pada produksi telur dan kerabang telurnya yang lembek. Belum ada obat yang bisa untuk menurunkan gejala pada penyakit EDS ini. Penyakit infectious nephritis, yaitu penyakit yang sering disebut Gumboro. Penyakit ini menyerang pada sistem ekskresi, yaitu pada ginjal, yang dimana penyakit ini menimbulkan pembekakan pada ginjal. Untuk pencegahannya sendiri pada penyakit ini dilakukan pemberian vaksinasi, karena untuk obatnya sendiri belum ditemukan dan hanya bisa dilakukan pencegahannya yaitu dengan vaksinasi secara teratur. Kebanyakan pada ternak unggas, pencegahan penyakit dilakukan dengan pemberian vaksin, dikarenakan dalam pemberian obat belum ada yang bisa secara efektif menyembuhkan penyakit dari rata-rata ternak unggas. Maka dari itu dilakukan vaksinasi pada awal fase pemeliharaan ternak unggas. Sekian video dari acara 3 mengenai anatomi dan fisiologi ternak unggas. Sekian dari saya, terima kasih.